Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Beranggotakan yang pertama Alfisyah Putri Nurrahmawati, kedua Memira, ketiga Elia Febrianti, keempat Septiana Wirdayanti, dan kelima Yulian Abdiwandinata. Judul yang kami ingin presentasikan Herbarium. A. Pengertian herbarium. Herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus. Artinya kebun botani yang dikeringkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Istilah herbarium lebih dikenal untuk pengawetan tumbuhan. Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan atau disebut juga spesimen herbarium. Herbarium juga bisa berarti tempat di mana material-material tumbuhan yang telah diawetkan disimpan. Herbarium merupakan suatu spesimen dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu. Herbarium biasanya dilengkapi dengan data-data mengenai tumbuhan yang diawetkan, baik data taksonomi, morfologi, ekologi, maupun geografinya. Selain itu, dalam herbarium juga memuat waktu dan nama pengkoleksi. Herbarium juga merupakan salah satu sumber pembelajaran yang penting dalam ilmu biologi tumbuhan. Herbarium merupakan koleksi kering yang dibuat berdasarkan prosedur-prosedur tertentu dan memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Secara umum, ada dua jenis herbarium, yaitu herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium yang baik selalu disertai identitas pengumpul atau nama pengumpul atau kolektor dan nomor koleksi. Next. Eksplorasi terhadap tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya tentang SDH. Hasil eksplorasi sering dilengkapi dengan pengambilan spesimen dan pencadaran terhadap ciri-ciri yang ada padanya dan kemudian dilakukan pengawatan maupun pengoleksian. Spesimen dan data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah sebagai herbarium untuk dijadikan sumber informasi dalam pengolahan SDH. Koleksi herbarium merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya bagi para ahli taksonomi. Seringkali koleksi-koleksi herbarium disimpan dalam gedung-gedung yang megah, dilengkapi dengan peralatan kompleks, dan dikelola para pakar taksonomi beserta tenaga administrasi dan teknisi. Indonesia memiliki gedung herbarium Bogorians yang berada di Komplek Cibinong Science Center LIPI. Gedung herbarium ini merupakan herbarium terlengkap dan tertua di Asia Tenggara, serta nomor 3 terbesar di seluruh dunia. Awetan spesimen baik dalam herbarium kering maupun basah disimpan dan ditata dalam ruang-ruang yang tersedia menurut masing-masing takson yang diklarifikasikan oleh para ahli di dalamnya. Semakin banyak jumlah koleksi herbarium, menurut semakin banyak pula ruang-ruang dan tempat penyimpanan. Data-data dan informasi yang ada pada herbarium sering dirujuk sebagai referensi untuk penelitian-penelitian. Lanjut. Mulai dari pengidentifikasian tumbuhan hasil studi lapangan maupun sampel dari spesimen untuk penelitian lanjutan. Kegiatan ini sering memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak ketika harus mencari spesimen yang dimaksud di antara tumpukan ribuan bahkan jutaan koleksi. Herbarium yang ada tidak jarang pula terjadi kerusakan pada koleksi jika akses secara manual ini dilakukan tidak dengan hati-hati. Ketidakpuasan sering juga dialami para peneliti yang mencari informasi jika ternyata data dan informasi pada herbarium tidak sesuai dengan harapannya. Beberapa negara maju telah mengembangkan teknologi informasi biodiversitas berupa herbarium virtual untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kerugian dari pengaksesan data herbarium. Program ini tidak terlepas dari komputer dan akses internet untuk pengaplikasiannya. Data-data yang ada pada koleksi herbarium fisik dipindah ke dalam suatu database
dalam bentuk digital. Kemudian dilakukan pengolahan data untuk digambarkan dalam herbarium virtual. Penggambaran data ini meliputi nama tumbuhan atau spesimen, gambar tumbuhan, peralatan untuk identifikasi, ciri dan deskripsi tumbuhan, informasi taksonomis dan ekologis dari tumbuhan, serta distribusi tumbuhan di mana spesimen tersebut dapat ditemukan. Lanjut. Fungsi herbarium. Fungsi herbarium, material herbarium sangat penting, artinya sebagai koleksi untuk kepentingan penelitian dan identifikasi. Hal ini dimungkinkan karena pendokumentasian tanaman dengan cara diawetkan dapat bertahan lebih lama. Fungsi herbarium yaitu 1. Bahan peraga pelajaran botani, 2. Bahan penelitian, 3. Alat pembantu identifikasi tanaman, 4. Bukti keanekaragaman, 5. Spesimen acuan untuk publikasi spesies baru, sebagai pusat referensi, sebagai lembaga dokumentasi, sebagai pusat penyimpanan data. C. Manfaat herbarium. Herbarium dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk mentraktifkan takson tumbuhan. Ia mempunyai holotype untuk tumbuhan tersebut. Herbarium juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi, untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, studi fitokimia, perhitungan kromosom, melakukan analisa perbandingan biologi, dan berperan dalam mengungkap kajian evolusi. Kebermanfaatan herbarium yang sangat besar ini menuntut perawatan dan pengelolaan spesimen harus dilakukan dengan baik dan benar. D. Cara membuat herbarium. Persiapan koleksi yang baik di lapangan merupakan aspek penting dalam praktek pembuatan herbarium. Spesimen herbarium yang baik harus memberikan informasi terbaik mengenai tumbuhan tersebut kepada para peneliti. Dengan kata lain, suatu koleksi tumbuhan harus mempunyai seluruh bagian tumbuhan dan harus ada keterangan yang memberikan seluruh informasi yang tidak nampak pada spesimen herbarium. Pembuatan awetan spesimen diperlukan untuk tujuan pengamatan spesimen secara praktis tanpa harus mencari bahan segar yang baru, terutama untuk spesimen-spesimen yang sulit ditemukan di alam. Awetan spesimen dapat berupa awetan kering dan awetan basah. Untuk awetan kering, tanaman diawetkan dalam bentuk herbarium, sedangkan untuk mengawetkan hewan, dengan sebelumnya mengeluarkan organ-organ di dalamnya. Awetan basah baik untuk hewan maupun tumbuhan biasanya dibuat dengan merendam seluruh spesimen dalam larutan formalin 4%. Kelemahan dan kelebihan herbarium. Terdapat beberapa kelemahan pada herbarium, yaitu spesimen mudah mengalami kerusakan akibat perawatan yang kurang memadai maupun karena frekuensi pemakaian yang cukup tinggi. Untuk identifikasi dan pengecekan data secara manual, tidak bisa diakses secara bersama-sama oleh beberapa orang, biaya besar tidak bisa diakses suatu waktu, dan tidak dapat diakses dari jarak jauh. Sedangkan kelebihan dari herbarium adalah sebagai pelengkap bahan praktikum yang bisa langsung dibawa di dalam kelas atau ruangan. Cara pembuatan yang tidak terlalu sulit dan memudahkan mempraktikkan meneliti tumbuhannya tanpa harus mengambil sampel yang baru. Demikian pemaparan kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga materi kami bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang kami paparkan. Terima kasih.